Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice. Minggu 25 Januari 2026 bersama Pastor Stefanus Miki Koyongyan dari Manado. Selamat mendengarkan. Halo Sobat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Pastor Stefanus Miki Koyongyan PR. Dan saat ini saya sedang berkarya di Paroki Santa Puron Maria Ratu Rosari, Modoinding, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Hari ini kita akan merenungkan Injil Matius pasal 4 ayat 12 sampai 17. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah pergi dari sana, Yesus melihat pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka, Zebedeus, mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Yesus. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Demikianlah sabda Tuhan. Sobat Fresh Juice dimanapun Anda berada, salam Fresh Juice. Di Indonesia sekarang apa-apa harus viral. Ya. Dan banyak hal yang kemudian diviralkan. Untuk apa? Untuk boleh mendapat perhatian banyak orang. Perhatian publik tapi juga perhatian ya pemerintah dan kelompok-kelompok yang perlu untuk terlibat dalam hal-hal yang diviralkan tersebut. Ya. Ada juga bakat-bakat, talenta-talenta yang dulu tersembunyi di pelosok-pelosok daerah, tapi kemudian ketika di-upload di media sosial, kemudian viral, akhirnya ya bakat-bakat tersebut, anak-anak pelosok memperoleh jalan kesuksesannya. Ada banyak hal lain juga yang kita tahu, ya. Ketika viral, kemudian mendapat banyak berkat, ya. Kita ingat ada ya bakat-bakat yang menarik. Ya, dulu waktu Covid, ya kalau di Manado ada Tanta Lala yang kemudian viral karena mengajar anaknya, tapi kemudian dia mendapat jalan berkat. Ya. Dia ya mendapat pekerjaan dari hal yang viral itu. Ya, sekarang juga ya FB Pro, orang berlomba-lomba untuk viral supaya apa? Siapa tahu ada jalan berkat di sana, ada jalan kesuksesan dan sebagainya.
Saudara-saudara yang terkasih, selaras dengan fakta ini, fenomena ini viral, Injil bicara tentang dahulu tanah Sebulon dan tanah Naftali itu direndahkan. Namun dengan kehadiran Yesus, sang superstar, yang dalam Injil dikatakan dia meninggalkan Galilea dan kemudian diam di Kapernaum, di mana kemudian dari situ dia mulai mewartakan Injil, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Apa yang kemudian disabdakan oleh nabi-nabi itu kemudian menjadi kenyataan. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah bangkit, telah dilihat orang, telah ditinggikan ketika melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Yesus kemudian menjadi harapan dari yang tidak diperhatikan, dari yang kecil, dari yang terlantar, yang tersingkirkan. Dengan kehadiran Yesus, mereka kemudian mulai dilihat dan diperhatikan. Kita tahu bersama, Yesus adalah sang terang. Dalam perayaan Natal, kita merayakan kelahirannya, bahwa sang Sabda telah turun menjadi manusia. Dan dalam terang perayaan gereja juga hari ini, di mana kita merayakan Minggu Sabda Allah, kita diingatkan akan Yesus, sang Sabda yang menjadi manusia. Dia yang mau ada untuk terus bersama-sama dan memberkati manusia. Sehingga sederhana, kalau Anda mau hidupmu penuh dengan cahaya, penuh dengan sukacita, penuh dengan harapan, undang Yesus dalam hidupmu. Maka engkau akan juga bercahaya. Pertanyaannya, apakah kita mau mengundang Yesus? Apakah kita bersedia untuk terus bersama-sama dengan Yesus? Memang secara verbal orang akan bilang, ya, saya mau. Tetapi apakah itu diikuti dengan tingkah laku, dengan keinginan, dengan perbuatan? Mari kita berefleksi tentang itu. Dan sebenarnya untuk melibatkan Yesus dalam hidup kita ada banyak cara. Dalam doa, dalam ekaristi, dan terlebih dalam membaca dan merenungkan sabda Allah. Maka saudara-saudara yang terkasih, mari libatkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Anda mau keluargamu, pekerjaanmu, relasimu dipenuhi dengan terang, sukacita, dan harapan, libatkanlah Yesus. Sebagaimana Yesus yang juga dalam Injil memanggil murid-murid yang pertama, kita juga dipanggil sebagai murid-murid. Untuk apa? Untuk terus dekat, untuk terus terlibat bersama-sama dengan Yesus. Melalui dan dengan sabda Allah yang terus kita dengarkan. Mungkin ada yang saat-saat ini yang merasa bahwa saya begitu jauh dengan Yesus. Saya kurang melibatkan Yesus. Saya bahkan enggan bersama dengan Yesus. Terlalu berdosa. Saya tidak pantas, saya tidak layak. Yesus menyerukan, bertobatlah.
karena kerajaannya sudah dekat. Artinya Tuhan tetap membuka tangannya bagi kita untuk bertobat, untuk kembali kepadanya. Dan Dia tidak akan pernah menolak kita. Jadi mari datang kembali kepada Yesus. Mari selalu siap untuk diterangi oleh sabda Yesus, sabda Allah, dan niscaya jalanmu akan senantiasa terbuka. Jalanmu akan selalu diterangi oleh Yesus. Jalanmu akan penuh dengan sukacita, akan penuh dengan harapan. Maka benarlah pujian ini. Mari resapi pujian ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Rahmat Allah menolong kita. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 25 Januari 2026. Terima kasih kepada Pastor Miki untuk renungannya hari ini. Kami juga ingin menginformasikan bahwa Fresh Juice akan mengadakan kembali ziarah ke Holy Land Tanah Suci, Yordania, Israel, dan Mesir pada tanggal 11 sampai 23 September 2026 bersama Pastor Miki Koyongyan, salah satu pengisi Fresh Juice. Bagi yang ingin mengikuti, silahkan menghubungi Holy Global Tour di nomor 0821 1212 2525. Akhirnya sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.